Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel Bejo Donya Akhirat dimanapun Anda berada, kita semua tentu tidak asing pengusulan guru tua atau Sis Al-Jufri atau Sayyid Idrus Al-Jufri ya, yang diusulkan menjadi pahlawan nasional khususnya di daerah Sulawesi ya. Nah, ini apakah Sulawesi itu kekurangan sosok seorang pahlawan yang lebih berhak mendapatkan gelar pahlawan nasional? Nah, ini kita harus tahu. Kami mencoba untuk membuka Wikipedia. Di situ ada nama Dato Karama. Nah, Dato Karama adalah tokoh pembawa pertama agama Islam di Lembah Palu dan menjadi nama perguruan tinggi Stein Dato Karama Palu. Dato Karama memiliki nama asli Syekh Abdullah Raki, seorang tokoh yang berasal dari Pagaruyung yang pertama kali menyebarkan agama Islam ke tanah Kaili atau bumi Tadu Laku, Sulawesi Tengah pada abad ke-17. Selama keberadaannya di Lembah Palu 1603-1650 Miladiah, ia berhasil mengislamkan raja-raja yang ada di Lembah Palu. Dato Karama lahir Abdullah Raki Minangkabau, meninggal abad 17, Kampung Lere, Palu, Sulawesi Tengah. Nama lain Datuk Karama, pekerjaan ulama. Dikenal atas penyebar Islam di tanah Kaili, Sulawesi Tengah. Suami atau istri Inje Dile, anak Inje Dongko Inje Saribanu. Di antara tokoh yang diislamkan oleh Dato Karama adalah Burahima, seorang bangsawan Kaili di Kampung Baru. Burahima mendirikan sebuah masjid pertama di Palu yang kini dikenal sebagai Masjid Jamek Kampung Baru. Terus ada lagi sosok seorang yang berjasa besar yang pantas diajukan menjadi pahlawan nasional. Siapa? Datuk Mangaji. Datuk Mangaji atau bergelar Tori Agama adalah seorang penyebar agama Islam di Sulawesi Tengah, khususnya di daerah Parigi dan sekitarnya. Ia dipercayai masyarakat setempat berasal dari Minangkabau, Sumatera. Raja Parigi, bahasa Kaili, Magau yang bergelar Sultan Malikusidik atau Magau Laimo Uli dan putranya Magau Janggu, Raja Berjanggut, adalah yang pertama-tama masuk Islam dalam kerajaan tersebut setelah menerima dakwah dari Datuk Mangaji. Datuk Mangaji lahir Minangkabau, nama lain Tori Agama, pekerjaan ulama, dikenal atas penyebar Islam di Sulawesi Tengah. Makam Datuk Mangaji terletak di dekat Istana Parigi di Desa Parigi, Parigi Barat, Sulawesi Tengah. Jadi penyebar agama Islam di Sulawesi Tengah dari tahun 1500-1600 malah tidak terlihat dan belum jadi pahlawan nasional, padahal berjuang melawan penjajah ini yang sudah kami sebutkan. Tokoh-tokoh Palu yang lebih layak jadi pahlawan nasional. Loh.
Terus ada lagi, saudara-saudaraku, Mangge Rante, pejuang Sulteng Sulawesi Tengah yang diusulkan jadi pahlawan nasional. Provinsi Sulawesi Tengah atau Sulteng memiliki beberapa tokoh pejuang merah putih atau sosok pahlawan ketika melawan para penjajah. Salah satunya adalah Mangge Rante. Tokoh Tanah Gaeli yang bernama asli Pue Lasa Dindi atau masyarakat Sulteng mengenalnya dengan sebutan Mangge Rante ini berasal dari keluarga bangsawan Sindue, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Ia lahir pada tahun 1828 dan wafat saat berusia seabad lebih di desa Rondo Mayang, Sulawesi Barat pada tahun 1958. Sosok Mangge Rante diyakini memiliki karomah oleh sebagian masyarakat bumi Tadulako, mulai dari pesisir wilayah pantai barat, Kabupaten Donggala, Tomini pantai timur, Lembah Palu, hingga Kabupaten Sigi. Kisah kepahlawanannya diceritakan secara turun-temurun oleh masyarakat Sulteng. Hal itu ditandai dengan pembuatan monumen patung Pue Lasa Dindi di Desa Toaya, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Masyarakat Sulteng meyakini eksistensi perjuangan Mangge Rante. Pada saat itu hingga kini, anak dari Mangge Rante, Pue Ratu Hindia Lasa Dindi, atau dalam dialek bahasa Gaeli, Rai disebut Ndoo Bose, masih hidup dan tinggal di Desa Enu, Kabupaten Donggala. Gubernur Sulteng Longki Janggola melalui suratnya telah mengusulkan kepada Menteri Sosial RI nomor 461-069-DIS-SOS tertanggal 16 April 2019 perihal pengusulan Mangge Rante menjadi pahlawan nasional. Salah seorang penggagas yang mengusulkan Mangge Rante menjadi pahlawan nasional dari Sulawesi Tengah ialah Muhammad J. Wartabone. Ia menjelaskan bahwa selain sebagai ulama, Mangge Rante juga berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan. Selain sebagai ulama yang menanamkan spirit bela tanah air kepada muridnya, Pue Lasa Dindi Mangge Rante, tokoh pejuang pelawan penjajah di Sulawesi Tengah. Beliau bergabung dalam organisasi Syarikat Islam SI pada tahun 1917 sewaktu Hos Cokro Aminoto berkunjung ke Donggala dalam rangka pembentukan SI di Sulteng. Ujarnya di kantor DPRD Palu. Dimulai sejak Perang Kayu Malue 1888 melawan Belanda, Perang Malonda 1901 di Donggala, menolak pembayaran pajak Belanda 1902, Perang Dolo 1903, Perang Sojol 1904, perlawanan Tovo Alangi 1905, perlawanan Kolomboy 1926, dan akhirnya bergabung dalam perjuangan Merah Putih di Sulteng hingga masuknya Jepang ke Sulteng. Pada tahun 1950, Mangge Rante bersama 9 orang Tadulako atau pimpinan pasukan informan semacam Intel bertugas menghubungkan semua para pejuang di wilayah Sulawesi Tengah. Menurutnya, pemerintah pusat telah menurunkan tim guna melakukan verifikasi terkait pengusulan Pue Lasa Dindi atau Mangge Rante menjadi pahlawan nasional. Sebelumnya, penelitian dan pendalaman sosok Pue Lasa Dindi dilakukan di kota Palu. Setelah itu, kami mengusulkannya kepada Bupati Donggala.
Selama 3 tahun dilakukan pendalaman, akhirnya melalui Gubernur Sulteng diusulkan ke tingkat pusat. Masa penelitiannya memakan waktu hingga 5 tahun. Kata caleg DPD Sulteng terpilih periode 2019-2024 ini. Kedepannya, prospek pengusulan Pue Lasadindi menjadi pahlawan nasional menunggu hasil seminar Kementerian Sosial RI. Progres pengusulan Manggiranti sendiri sudah final. Namanya sudah ada di urutan kedua dari 10 calon yang diusulkan menjadi pahlawan nasional di tim 13 penetapan pahlawan nasional di pusat. Tim 13 sudah berkunjung ke Palu beberapa waktu lalu. Mereka telah bertemu dengan ahli waris Pue Lasadindi dan melihat bukti peninggalannya, ujarnya. Itulah betapa banyaknya tokoh-tokoh di Palu, Sulawesi yang layak diberi gelar pahlawan nasional. Tentu ini menjadi tolak ukur sebagai mukobalah pembanding ketika Sis Al-Jufri diusulkan. Padahal itu adalah keturunan Yaman, lahirnya di Yaman. Apakah pantas? Cuma itu saja. Mudah-mudahan ini menjadi mukobalah pembanding buat tim verifikasi penentuan pahlawan nasional. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.